Halo sahabat-sahabatku, video ke-6 ini adalah lanjutan dari video yang kelima, ya. Masih dengan bertajuk fakta atau prasangka. Terkait dengan video yang kelima membahas tentang dosa turunan atau dosa waris. Juga terkait dengan video yang keempat. Nah, sahabat-sahabatku, langsung saja saya akan lanjutkan. Bagi siapapun Anda yang belum menonton bagian keempat dan kelima, silakan ditonton ya. Karena ini adalah bagian ketiga dari seri dosa waris atau dosa turunan. Sahabat-sahabatku, jika hari ini Anda dan saya atau kita masih belum sadar bahwa sesungguhnya ada DNA dosa dalam diri kita, ada kecenderungan dosa dalam diri kita, maka itu menjadi bukti yang kesekian juga bahwa kita sedang tercemar oleh dosa. Ya, sekali lagi perhatikan. Jika hari ini, sekarang ini, saat saya bicara dan saat Anda mendengar ini, ada di antara kita yang belum sadar bahwa dalam diri kita ada kecenderungan berbuat dosa, maka hal ini menjadi bukti yang kesekian dari banyak bukti lainnya yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa kita sedang dikuasai atau sedang tercemar atau sedang terkontaminasi oleh dosa. Atau dengan kata lain demikian, jika hari ini ada di antara kita yang belum sadar bahwa diri kita cenderung berdosa, sesungguhnya itu adalah bukti bahwa kita sedang tercemar oleh dosa itu sendiri. Jadi nggak sadar, tidak sadar dirinya berdosa. Loh kok bisa nggak sadar? Ya itulah bukti. Jadi dosa itu memang salah satu akibatnya yang fatal adalah mengubah kesadaran manusia. Mengubah kesadaran manusia. Kesadaran batinnya, kesadaran hatinya, kesadaran pikirannya jadi berubah. Melakukan hal yang jelas-jelas dosa menurut kitab suci, tapi dirasanya tidak dosa. Loh, contohnya bagaimana? Nah, ini sahabat-sahabatku, di dalam Alkitab atau Bible ya, Isa Al-Masih atau Yesus sudah dikatakan bahwa salah satu misi kedatangan Yesus selain untuk mengajar orang dan melakukan banyak hal-hal itu, kedatangan Yesus adalah juga untuk menginsyafkan manusia akan dosa. Menginsyafkan, jadi menyadarkan. Salah satu contohnya atau beberapa contohnya saya kasih ya. Hari ini mungkin banyak orang yang berpikir bahwa yang namanya berdosa itu kalau membunuh orang, meracuni orang, ngasih makan orang dikasih racun, atau membunuh orang, atau perang bunuh orang, nembak orang, itu namanya membunuh, itu betul-betul dosa. Tapi kalau membenci, itu bukan dosa, itu manusiawi. Nah, dalam salah satu ayat di Alkitab, Yesus memberitahu kita, membenci sebenarnya sudah sama dengan membunuh. Loh kok bisa? Loh, ada di antara Anda nggak sadar toh? Loh saya kan cuma membenci, kok bisa dibilang sama dengan membunuh? Nggak bisa dong. Loh, kalau Anda masih berpikir begitu, itu adalah bukti bahwa Anda tidak sadar, tidak insyaf tentang dosa. Masih merasa baik-baik saja. Saya tidak pernah membunuh kok. Saya cuma pernah membenci orang aja. Nah, menurut standar Allah, itu sama. Dosa. Membenci dan membunuh sama-sama dosa. Atau, Yesus juga pernah berkata, jika kamu melihat perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berzina. Nah, hari ini banyak orang yang berkesadaran bahwa yang namanya jinah itu ya, saya berzina kalau saya tidur dengan perempuan yang bukan pasangan sah saya. Saya tidur dengan istri orang, saya tidur dengan pelacur, saya tidur dengan pokoknya yang bukan pasangan saya, itu jinah. Kalau saya cuma nonton video bokep, video porno, itu bukan jinah. Itu hanya kenakalan biasa. Nah, tapi sahabat-sahabat, Yesus berkata, kamu melihat saja dan menginginkan sudah berjinah. Loh kok bisa? Nggak bisa gitu dong. Nah, nggak sadar toh? Nggak sadar toh? Nggak mau sadar kan?
Kalau Anda tidak sadar akan hal ini adalah bukti bahwa kesadaran Anda sudah dikuasai dosa. Jika saya masih berpikir bahwa saya nonton video porno itu tidak berzina, itu adalah bukti bahwa saya tidak sadar bahwa itu dosa. Bahwa mengingini perempuan, masturbasi, onani, dan betul-betul berzina tidur dengan perempuan, itu sebenarnya sama di hadapan Allah. Membenci dengan membunuh beneran itu sama di hadapan Allah. Loh, nggak sadar toh? Nggak bisa terima toh? Nah, kalau tidak sadar dan tidak bisa terima, maka ini adalah bukti bahwa Anda dan saya atau kita masih sedang tercemar oleh dosa. Maka perlu diinsyafkan. Maka salah satu tujuan atau pentingnya kedatangan Yesus juga di dalam kitab suci, karya Roh Kudus adalah menginsyafkan manusia akan dosa. Jadi dikasih tahu, yang kamu berpikir hidupmu fine-fine saja, hidupmu baik-baik saja. Ketika membaca kitab suci, kamu akan ditegur dan diberitahu, woi, ternyata saya tidak baik-baik saja. Selama ini saya merasa diri saya normal-normal saja, manusiawi dan baik-baik saja. Tapi ketika membaca tulisan-tulisan kitab suci, ketika membaca pernyataan-pernyataan Yesus, kita mengetahui, loh, ternyata saya tidak baik-baik saja. Selama ini orang yang merasa hidupnya baik-baik saja, cukup beramal, cukup berbuat baik, cukup suci di hadapan orang, di hadapan manusia. Tapi ketika membaca kitab suci, membaca tulisan-tulisan di dalam Alkitab, membaca firman-firman Yesus, jadi sadar, ternyata hidup saya penuh dengan dosa. Iya ya, saya tidak pernah bunuh orang, tidak pernah menggugurin anak kandung saya, tidak pernah meracun orang. Tapi saya sering membenci anak buah saya. Saya sering membenci bos saya. Iya ya, ternyata saya berdosa. Nah, sadar. Iya ya, saya tidak pernah tidur dengan istri orang. Saya tidak pernah tidur dengan perempuan yang bukan pasangan saya. Wih, tapi saya sering nonton video porno. Saya sering mengingini berfantasi liar dengan perempuan lain. Oh, ternyata saya adalah seorang pendosa di hadapan Allah. Nah, baru sadar. Nah, contoh-contoh seperti ini sahabat-sahabatku. Kitab suci, firman-firman Kristus menginsyafkan kita akan dosa. Dan kita bisa sadar bahwa kecenderungan manusia berbuat dosa ternyata berasal dari turunan. Inilah yang disebut sebagai dosa keturunan. Di dalam Alkitab dikatakan, oleh satu orang saja. Kemudian dosa itu menyebar. Menyebarnya kemana? Ke seluruh dunia. Dan salah satu akibat fatal dari dosa adalah kematian. Jadi dikisahkan dalam Alkitab ketika Adam dan Hawa masih hidup dalam kemuliaan Allah, belum berbuat dosa. Kemudian Allah berfirman, pohon pengetahuan di tengah taman itu jangan dimakan ya. Singkat cerita, Hawa dan Adam melanggar perintah itu. Nah, itulah diperhitungkan sebagai dosa. Dosa adalah pelanggaran akan perintah Allah. Dosa adalah pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap hukum Allah. Nah, masalahnya bukan makan buahnya itu. Tapi yang masalah adalah melanggar hukum Allah. Tidak taat kepada Allah. Ya, jadi dosa Adam dan Hawa itu bukan soal makan buahnya, bukan. Tapi soal membuka hati kepada iblis dan tidak menuruti Allah, menggantikannya dengan menuruti iblis. Jadi dosa yang dilakukan Adam dan Hawa pertama ini sebenarnya sangat fatal. Kalau orang tidak memahami, dianggapnya kan cuma soal makan buah. Bukan.
Masalah dosa Adam dan Hawa bukan soal makan buah, bukan. Makan buah itu adalah sebuah tindakan saja. Sebagai tindakan, sebagai bukti bahwa dia taat kepada iblis. Jadi dosa pertama yang dilakukan manusia, Adam dan Hawa adalah mentaati iblis, gantinya Allah. Ya, jadi tempat yang harusnya diposisikan hanya milik Allah. Hanya Allah sebagai satu-satunya yang harus ditaati, kemudian digantikan dengan posisi iblis. Inilah dosa terbesar yang dilakukan Adam dan Hawa. Ya. Jadi dosa terbesar yang dilakukan Adam dan Hawa adalah membuka hatinya dan kemudian melaksanakan perintah setan. Inilah dosa terbesar. Dan setelah Adam dan Hawa membuka hatinya, setan masuk ke dalam hatinya. Setan bisa memberikan, menginstruksikan, memerintahkan segala macam rasa yang aneh-aneh. Rasa malu, rasa takut, rasa tidak percaya diri, rasa kotor, merasa diri tidak berguna, dan seterusnya. Dan itulah yang diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Ya, sahabat-sahabatku, akibat dari dosa ini sangat fatal. Sangat fatal. Dan salah satunya adalah, buktinya adalah kematian. Jadi manusia awalnya itu diciptakan dengan desain awal, grand desain awal adalah tidak untuk bisa mati. Tapi setelah manusia kehilangan kemuliaan Allah, jatuh dalam dosa, menjadi bisa mati. Di kitab suci dikatakan, akibat dosa adalah kematian. Akibat dosa, buah dari dosa, hasil dari dosa adalah maut. Nah, jadi hari ini semua orang bisa mati. Bukan ditakdirkan dari awalnya Allah memang menciptakan manusia bisa mati. Tidak. Jadi manusia bisa mati. Kalau sekarang kita melihat kematian, setiap hari ada orang mati, kena corona, mati kecelakaan, mati tua, mati sakit dan sebagainya. Normal, manusiawi. Sebenarnya tidak, sahabatku. Yang kita anggap normal, kita anggap ini manusiawi, sebenarnya tidak normal di hadapan Allah. Kita sudah menjadi makhluk yang tidak normal. Sebab sesungguhnya manusia awalnya diciptakan untuk tidak bisa mati. Tapi karena melanggar ketetapan ketentuan Allah, maka menjadi bisa mati. Karena buah atau hasil akibat dari dosa, akibat dari tidak taat kepada Allah, akibat dari mentaati setan adalah kematian. Kematian ini bukan cuma kematian fisik, tapi juga kematian rohani. Mati beneran. Nah, sehingga hari ini kutuk itu pun menjalar kepada semuanya, termasuk binatang tanah juga dikutuk ya, sehingga bisa mati semua. Jadi Anda dan saya pasti akan mengalami kematian. Nah, seharusnya orang kalau tidak berbuat dosa, Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, tidak akan mati. Nah, ini ada hubungannya dengan orang-orang yang kemudian dosanya diampuni, maka akan dibangkitkan lagi oleh Allah, dihidupkan kembali. Begitupun Yesus, ketika Yesus mati, dibunuh, dimatiin oleh iblis dengan cara melalui Yudas, melalui persekongkolan, dan kemudian dibunuh oleh tentara Romawi. Setelah 3 hari, Yesus harus dihidupkan kembali. Kenapa? Karena terbukti Yesus tidak berdosa. Hukum Allah jelas. Orang yang tidak berdosa tidak boleh mati. Itu tertulis di dalam kitab Taurat. Yang boleh mati hanya orang yang berdosa. Nah, karena seluruh anak cucu Adam dan Hawa sudah berdosa, maka semuanya harus mengalami kematian. Tetapi Yesus yang bukan berasal dari benih Hawa, ya, Yesus lahir bukan dari benih Adam dan Hawa ya, tapi dari Roh Kudus, dan sejak lahir dia dijaga dan dia taat sejak kecil sampai mati, dia taat, tidak pernah berbuat dosa. Di Alkitab dikatakan tipu tidak ada dalam mulutnya, dia tidak pernah berbuat dosa. Yesus sendiri berkata kepada banyak orang, apakah kamu melihat aku berbuat dosa? Jadi tidak ada satu hal dosa pun yang pernah dibuat oleh Yesus seumur hidupnya. Artinya Yesus tidak boleh mati karena Yesus tidak berdosa. Hukum Allah kan jelas.
Orang yang boleh mati adalah orang yang pernah melakukan dosa. Dan karena semua anak cucu Adam sudah melakukan dosa, maka akan melewati kematian. Akan mengalami kematian. Tapi Yesus atau Isa Al-Masih tidak berdosa, sehingga harusnya tidak boleh mati. Lah kok dimatiin sama setan? Kok dimatiin? Nah, maka di hari ketiga Yesus harus dihidupkan kembali. Nah, tapi itu kan menjadi perbincangan yang lain ya. Intinya sahabat-sahabatku, dosa turunan, dosa warisan ini sangat nyata, sangat-sangat nyata. Setiap dari kita sebenarnya kalau kita mau jujur, kita bisa merasakannya betul-betul. Bahwa ada kecenderungan dosa dalam diri kita. Dan itu adalah bukti bahwa warisan, keturunan pendosa bukan konsep, bukan teori, bukan prasangka, tapi fakta. Sekian, sampai jumpa di video yang lain. Salam.